Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berada dalam acara GKM Menyapa melalui pembacaan dan perenungan firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menganugerahkan waktu untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon roh kebenaran tolong kami masuk dalam kebenaran-Mu sehingga kami semakin kuat menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kata buron atau buronan tidak asing lagi dalam pendengaran kita. Bagaimana seseorang yang melakukan kejahatan dan sedang menyembunyikan diri dicari dan dikejar untuk ditangkap agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan jahat yang dilakukannya. Saudara, Raja Saul pun pernah melakukan perbuatan seperti itu kepada Daud. Dia menjadikan Daud sebagai buronannya. Ini disebabkan karena iri hati dan karena tidak mau disayangi. Saudara, sehingga mengakibatkan Daud harus melarikan diri, menyembunyikan diri, dan suatu saat dia berada di tempat pelarian kota Nob. Di sana dia mendapatkan pertolongan daripada Imam Ahimelek, memberikan roti padanya dan pedang daripada Goliat. Dan hal ini dilihat oleh Doeg sebagai pegawai Raja Saul. Dan di suatu saat Doeg ini melaporkan apa yang dilakukan oleh Imam Ahimelek kepada Daud, mengakibatkan Imam Ahimelek dan keluarganya dan imam yang lain dibunuh oleh Raja Saul melalui Doeg. Ini diceritakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 dan 22. Saudara, dan yang melatar belakangi Mazmur 52 ini adalah cerita di dalam 1 Samuel 21 dan 22 ini. Mari kita membaca, tetapi hanya pada ayat 10 dan ayat yang ke-11 Mazmur 52. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara, di tengah pelarian Daud, dia sungguh mengalami kehebatan daripada kuasa Allah. Dia sungguh mengalami kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya. Dia sungguh mengalami keperkasaan dan kedahsyatan Allah dalam hidupnya, di mana ia tertolong, dia terluput dari kejaran Raja Saul. Dia terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, terpelihara. Saudara, semua ini disadari oleh Daud, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatan rombongannya melindungi dia, saudara, tetapi sebagai seorang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia sadar bahwa ini adalah kasih karunia Allah baginya. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya yang sesungguhnya dia tidak layak untuk menerimanya. Dan oleh karena itu, dia berkata, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak memasyurkan dan hendak bersyukur selamanya kepada Allah dan menceritakannya kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah karena perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan Allah. Nah saudara, kepada kita pun diingatkan bahwa ada satu oknum yang terus mengejar, yang terus mengincar kita, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis adalah lawan kita, bukan sahabat, tetapi sangat disayangkan. Masih ada anak-anak Tuhan yang mau
tertipu dengan segala tipu muslihat dari iblis itu sendiri, sehingga terjadi persungut-sungutan, pemberontakan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Allah, mengakibatkan bukan kelegaan dan kebahagiaan, tetapi kesengsaraan. Sebab itu saudara, kita diingatkan untuk kiranya mengambil sikap sama seperti Daud, bahwa di dalam segala pergumulan hidup kita, mari kita katakan, aku percaya akan kasih setia Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Karena apa? Karena Tuhan pasti bertindak, dan tindakan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tindakan jalan keluar yang akan Allah berikan tidak akan pernah terlambat. Dan mari kita masyurkan kebaikan-kebaikan Allah itu kepada sesama kita orang percaya, sehingga kita semakin dikuatkan, diteguhkan untuk setia mengiring Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah diingatkan oleh firman-Mu, teguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.